Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Cindy Utami, NIU 567752, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas teknik pembuatan akte 1, yakni motivering atau pertimbangan hukum dalam pembagian harta waris. Kasus yang dibahas adalah pewarisan dari almarhum Tuan Mahendra. Motivering dalam akta notaris merupakan bagian penting yang berisi pertimbangan hukum yang menjelaskan dasar fakta dan analisis hukum yang digunakan dalam suatu akte sehingga akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan fakta hukum, analisis hukum, serta kesimpulan terkait pembagian harta waris dalam kasus tersebut. Fakta hukum. Terlampir pohon waris Tuan Mahendra. Terlihat bahwasanya Tuan Mahendra telah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama dengan Nyonya Serina yang mendapatkan 3 anak. Yang pertama Dimas Setio, yang kedua adalah Amanda Mahendra, dan yang ketiga adalah Maya Mayvira. Ternyata Amanda Mahendra telah meninggal terlebih dahulu daripada Tuan Mahendra. Kemudian, setelah meninggalnya Nyonya Serina, Tuan Mahendra menikah untuk kedua kalinya dengan Nyonya Dea Asrida dan menghasilkan 2 orang anak bernama Syahrini Devi dan Maharani Kumala. Tuan Mahendra diketahui memiliki 2 kali pernikahan. Oleh karena itu, hubungan keluarga perlu dipetakan secara jelas agar penentuan ahli waris dapat dilakukan secara tepat sesuai hukum waris yang berlaku. Pohon keluarga ini menjadi penting karena menjadi dasar identifikasi siapa saja yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris. Nah, terbukanya warisan. Tuan Mahendra telah diketahui meninggal dunia di RSUP Sarjito, di mana letaknya adalah di Catur Tunggal. Nah, pada saat tempat tinggal terakhir, dia adalah di Jalan Kaliurang KM 5,8 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Dengan meninggalnya Tuan Mahendra, maka terbukalah warisan dan timbul hak serta kewajiban bagi para ahli waris untuk mengurus dan membagi harta peninggalannya. Oleh karena itu, surat keterangan waris dapat dibuat di tempat meninggalnya atau tempat tinggal terakhir si pewaris, yakni dengan case ini adalah di Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Harta peninggalan pewaris. Pewaris meninggalkan harta berupa tanah. Tanah tersebut terdaftar dalam beberapa sertifikat hak milik. Dan bukti kepemilikan yang sah tersebut merupakan objek yang menjadi bagian dari budel waris. Data mengenai sertifikat dan objek tanah tersebut disampaikan oleh para ahli waris kepada notaris sehingga dapat menjadi dasar pengurusan pembagian warisan. Nah, terkait perencanaan warisan, para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara musyawarah dan mufakat, tentunya dengan kesepakatan bersama. Pembagian warisan dilakukan tanpa melalui sengketa ataupun proses pengadilan. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembagian yang adil serta menjaga hubungan kekeluargaan antar ahli waris. Dalam kes Tuan Mahendra, terdapat pengalihan hak salah satu ahli waris, di mana Tuan Dimas secara sukarela melepaskan haknya kepada salah satu adik perempuannya. Dia menyatakan bahwa bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya diberikan kepada Maya. Pernyataan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam proses sidang waris di Kelurahan Catur Tunggal, ternyata Syahrini Devi tidak dapat hadir secara langsung. Oleh karena itu, dia harus membuat surat kuasa yang dimana isinya adalah mengkuasakan untuk hadir dan menandatangani berita acara sidang waris kepada salah satu saudara perempuannya. Tentunya surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris. Kemudian slide berikutnya adalah analisis hukum.
Nah, mengenai terbukanya pewarisan, berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian pewaris. Di sini Tuan Mahendra sebelumnya memperoleh seluruh kekayaan dari warisan orang tuanya, sehingga harta yang dimilikinya pada saat meninggal merupakan harta peninggalan yang berasal dari warisan keluarga. Dengan meninggalnya Tuan Mahendra, secara hukum terjadi peristiwa terbukanya pewarisan dan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris berubah status menjadi budal waris. Budal waris tersebut menjadi objek pembagian kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Terkait penentuan ahli waris. Nah, berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris merupakan keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama. Dalam case ini, karena istri pertama dari Tuan Mahendra telah meninggal dunia, otomatis Nyonya Dea Asrida juga turut menjadi ahli waris. Namun di sini Nyonya Dea Asrida hanya memiliki hak untuk dilindungi, bukan untuk memiliki harta warisan. Kemudian beberapa anak kandung, yakni Dimas, Maya, Syahrini Devi, dan Maharani Kumala itu merupakan ahli waris utama di sini. Nah, karena salah satu anaknya yakni Nyonya Amanda meninggal dunia, maka terbukalah eh, ahli waris pengganti yang akan menggantikan posisi dari Nyonya Amanda. Di sini terlampir Agus Prajamukti dan Ardito Bayu Aji. Nah, terkait harta warisan berdasarkan keterangan para ahli waris, almarhum Tuan Mahendra meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah bersertifikat hak milik yang objek tanah tersebut terletak di wilayah Catur Tunggal, Condong Catur, dan Sinduadi, Kabupaten Sleman. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap surat pernyataan pembagian ahli waris, di mana surat pembagian ahli waris harus diketahui dan dikuatkan oleh 3 kelurahan tanah tersebut berada. Di sini adalah Kelurahan Catur Tunggal, Kelurahan Condong Catur, dan Kelurahan Sindu Adi, Kabupaten Sleman. Seluruh objek tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah dan nilai pasar juga telah disepakati oleh para ahli waris. Terkait kesepakatan para ahli waris, pewaris dan para ahli waris termasuk golongan kependudukan pribumi, sehingga pembagian hak warisan dapat dilakukan berdasarkan hukum adat melalui musyawarah mufakat dan kesepakatan bersama. Para ahli waris sepakat melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan tanpa melalui sengketa. Terkait surat kerelaan mengenai Dimas yang melepaskan hak warisnya dan menyerahkannya kepada Maya, itu dapat dibuatkan surat pernyataan kerelaan yang ditandatangani oleh beberapa beberapa atau seluruh ahli waris, dan pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan kerelaan yang dibuat di bawah tangan dan dikuatkan oleh lurah atau kepala desa serta camat. Nah, terkait ketidakhadiran salah satu ahli waris, seperti yang sudah kami jelaskan di depan tadi, pada prinsipnya seluruh ahli waris harus mengetahui dan menyetujui pembagian warisan untuk menghindari segala sengketa di kemudian hari. Dalam proses pembuatan surat keterangan waris, biasanya dilakukan melalui sidang waris yang dihadiri oleh seluruh ahli waris. Nah, apabila salah satu ahli waris tidak dapat hadir, maka ahli waris tersebut dapat memberikan kuasa kepada ahli waris lainnya. Di sini adalah case-nya Nona Syahrini Devi yang memberikan kuasa kepada Nona Maya Meivira. Dan di situ harus dilegalisasi oleh notaris. Terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pewarisan. Yang pertama adalah surat keterangan waris. Nah, surat keterangan waris itu dibuat di tempat tinggal pewaris yang ditandatangani oleh ahli waris, dikuatkan oleh 2 orang saksi,
yang benar-benar mengenal dan mengetahui keluarga pewaris yang diketahui oleh Kelurahan Condong Catur, mohon maaf, yang diketahui oleh Kelurahan Catur Tunggal dan Kecamatan Depok. Terkait surat pernyataan pembagian harta waris, eh, itu dibuat di mana tanah itu berada. Jadi karena letaknya di 3 kelurahan dan 2 kecamatan, jadi harus diketahui dan dikuatkan oleh 3 kelurahan dan 2 kecamatan. Terkait surat pernyataan kerelaan, juga diketahui oleh 3 kelurahan 2 kecamatan. Surat pernyataan kepemilikan tanah juga dikuatkan dan diketahui oleh 3 kelurahan dan 2 kecamatan. Dan untuk surat kuasa dapat dilegalisasi notaris dan ada tambahan yakni surat pernyataan selisih umur. Surat pernyataan selisih umur ini dibuat oleh 2 orang ahli waris yang bersangkutan. Di sini adalah Tuan Dimas dan Nyonya Maya karena selisihnya lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu harus menjelaskan bahwa antar keduanya tidak ada ahli waris yang meninggal ataupun ditinggalkan. Seperti itu. Terkait penjualan warisan, nah, Syahrini Devi berencana untuk menjual tanah sertifikat hak milik 116 catur tunggal seluas 1000 meter persegi. Nah, agar penjualan sah secara hukum, terlebih dahulu harus dilakukan pembuatan surat keterangan waris, pernyataan pembagian harta waris, kerelaan, dan lain sebagainya. Kemudian, diproses balik nama sertifikat kepada Syahrini Devi sebagai ahli waris yang memperoleh objek tersebut. Nah, setelah sertifikat atas nama Nona Syahrini Devi, barulah dapat dibuat akte jual beli oleh pejabat pembuat akte tanah antara penjual Nona Syahrini Devi dengan pembeli, katakan Tuan X seperti itu. Oke, motivasi tambahan di sini, sebelum melakukan proses pewarisan, alangkah baiknya melakukan pemeriksaan sertifikat tanah terlebih dahulu. Sertifikat tanah tersebut dapat diperiksa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Tujuannya adalah untuk memastikan tanah tersebut benar-benar milik pewaris ataupun tidak dalam sengketa. Nah, yang kedua adalah cek wasiat. Akan tetapi cek wasiat bisa tentatif ya. Cek wasiat dapat dilakukan jika dikehendaki para ahli waris, meskipun dalam praktik lebih umum pada pewarisan non-pribumi. Terkait pemeriksaan PBB dan bukti pembayaran pajak diperlukan untuk mengetahui kewajiban pajak yang masih terhutang, termasuk kemungkinan BPHTB, terutama jika berasal dari konversi letter C program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Dalam kasus ini, pembagian warisan tidak dibuat atas nama bersama. Tujuannya adalah agar mempermudah masing-masing ahli waris untuk kejelasan kepemilikannya dan untuk pengalihan berikutnya agar lebih mudah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana fakta hukum dianalisis dan dijadikan dasar dalam penyusunan akte oleh notaris. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.